Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Seperti biasa, kita menanggapi Ustadz Sugi yang selalu berkomentar tentang Alkitab seenak jidatnya. Saya sebenarnya merasa sangat heran pada mereka, Ustadz Sugi dan para pengikutnya, karena mereka mau kita ikuti pemahaman mereka dalam memahami Alkitab, yang sebenarnya pemahaman mereka itu tidak sesuai dengan Alkitab. Dan mereka tidak pernah mau menjawab kritikan kita terhadap kitab mereka, supaya meyakinkan kita tentang kitab mereka sendiri. Tetapi mereka malah berbalik menyerang keyakinan kita untuk menghindari kritikan yang kita lontarkan kepada keyakinan mereka. Dan ujung-ujungnya ya, kalau tidak mampu, pasti saudara-saudara kita akan mengatakan bahwa penistaan, darah halal, dan lain sebagainya. Sebelum mulai, saya ingin menggunakan opening argumentasi dari Ustadz Sugi. Dan selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat beliaulah kita ini terlepas dari zaman kebodohan, menyembah berhala dan sebagainya, dan sehingga kita bisa beragama dengan agama yang benar, yaitu hanya mengesahkan Allah. Coba kita baca hadis yang satu ini. Mari kita lihat. Sesungguhnya batu ini akan punya lisan dan dua bibir, akan bersaksi bagi orang yang menyentuhnya di hari kiamat dengan cara yang benar. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban, dan disahihkan, ingat, disahihkan Al-Albani. Lihat Sahihul Jami nomor 2184. Di hadis lain dari Ibnu Umar, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya dalam kurung Hajar Aswad dan Rukun Yamani akan menghapus dosa. Hadis sahih riwayat An-Nasai, disahihkan oleh Al-Albani. Lihat Sahih Sunan An-Nasai nomor 2919. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah meyakini batu bisa menghapuskan dosa? Bukankah itu tindakan dari berhala? Kita meyakini bahwa batu bisa menghapuskan dosa kita. Apakah itu bukan tindakan berhala? Meyakini bahwa Tuhan bisa menjadi manusia itu bukan suatu tindakan berhala, melainkan itu adalah perasaan takluk kita terhadap kuasa Allah dan eksistensi Allah untuk lebih dekat dengan ciptaannya. Umat Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang benar-benar kekal bersama Allah dan yang menciptakan. Sehingga firman Allah adalah Allah itu sendiri. Analoginya tuh seperti ini. Saya mengucapkan sesuatu, lalu ucapan itu keluar dari dalam diri saya sendiri, bukan dari dalam diri orang lain, bukan dari dalam diri siapapun. Allah pun demikian. Firman Allah yang keluar dari dalam diri Allah itu memiliki kuasa, yaitu kuasa Allah. Sehingga Allah dan firman-Nya itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dijadikan dua yang berbeda, karena keduanya adalah satu. Saya dan ucapan saya itu tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara kita yang muslim akan sangat bingung jika ditanyai apakah firman Allah itu berkuasa dan kekal atau tidak. Sebab jika muslim mengatakan bahwa firman Allah tidak kekal, itu artinya muslim menyatakan bahwa Al-Quran tidaklah kekal. Atau dengan kata lain, firman Allah itu diciptakan. Lalu akan muncul lagi pertanyaan seperti ini. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Lalu bagaimana firman-Nya yang Dia ciptakan itu dapat menciptakan ciptaan yang lain? Jika firman-Nya tidak berkuasa dan jika firman-Nya itu adalah ciptaan. Dengan keyakinan seperti itu, maka saudara-saudara kita yang muslim akan sampai pada kesimpulan senjata makan Tuhan, yaitu perbuatan syirik dan berhala dalam keyakinan mereka sendiri. Yaitu yang pertama, dengan meyakini bahwa firman Allah itu bukan Allah tetapi diciptakan, namun bisa menciptakan. Dalam hal ini adalah ciptaan Allah yang bisa menciptakan, yaitu firman yang bisa menciptakan padahal firman itu diciptakan.
itu adalah kesimpulan syirik, yaitu kesimpulan di mana Muslim menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan Allah dengan ciptaan yang lain. Yang kedua, jika firman Allah kekal tetapi bukan Allah, ya hal itu terjadi karena saudara-saudara kita Muslim pengen menolak Yesus Kristus sebagai firman atau sebagai kalam Allah. Nah, jika firman Allah ini kekal tetapi dia bukan Allah, maka ada dua yang kekal, yaitu Allah dan firman. Nah, sampai di sini Muslim juga akan masuk pada kesimpulan perbuatan berhala, tindakan berhala, di mana Muslim meyakini bahwa ada dua yang kekal, bukan satu yang kekal yaitu Allah, tetapi ada dua yang kekal yaitu firman dan Allah. Ini merupakan sebuah pengantar sebelum kita masuk ke dalam topik yang selanjutnya. Salam saudaraku semua yang masih belum percaya Isa Al-Masih. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru mulai saja sudah nampak botolnya. Ini sang murtadin. Dia mengatakan, Assalamualaikum saudaraku yang belum percaya Isa Al-Masih. Ini kalau ditujukan kepada orang Islam jelas dia ngawur, super ngawur. Karena tidak ada ceritanya orang Islam itu tidak percaya kepada Isa Al-Masih. Ya, bukanlah orang Islam kalau tidak percaya bahwa Isa Al-Masih itu adalah Rasul Allah yang diutus kepada bangsa Israel, yang diberi mukjizat, dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah, dapat menyembuhkan penyakit kusta, juga atas izin Allah dapat membuat burung dari tanah lalu ditiupkan ruh, juga atas izin Allah. Katanya murtadin, tapi mosok tidak tahu salah satu rukun iman di dalam Islam adalah mempercayai Rasul-Rasul Allah, termasuk Isa Al-Masih. Tapi kalau percaya yang dimaksud adalah menuhankan Isa Al-Masih, jelas itu adalah ajaran pagan, ajaran orang kafir. Di sini ada beberapa poin yang menunjukkan kebodohan Ustadz Sugi, dan semoga para penontonnya atau para pengikutnya tidak mengikuti kebodohannya yang akan saya paparkan. Hal yang pertama, tuduhan Muslim bahwa Isa atau Yesus Kristus hanya diutus bagi bangsa Israel itu merupakan salah satu tuduhan yang sangat-sangat keliru. Karena mereka memahami Alkitab menggunakan standar Al-Quran, yaitu dengan memahaminya secara daliliyah. Padahal sebenarnya Alkitab tidak harus dipahami seperti demikian. Inilah yang saya sebut dengan kebodohan yang hakiki. Nah, tuduhan ini mereka comot dan plesetkan dari Matius 15 ayat 24, padahal pembacaan itu sebenarnya tidak menceritakan secara keseluruhan tentang pengakuan Yesus bahwa dia datang hanya untuk Bani Israel atau untuk bangsa Israel saja, melainkan cerita itu secara keseluruhan mengisahkan tentang iman perempuan Kanaan yang menyelamatkan anaknya. Jika memang pernyataan itu untuk mengukuhkan klaim Islam bahwa Yesus hanya untuk orang Israel, maka seharusnya perempuan Kanaan itu tidak dibantu oleh Yesus Kristus, karena menurut tradisi orang Israel bahwa orang di luar mereka adalah orang berdosa dan najis. Jadi Yesus menggunakan pemahaman orang Israel untuk menguji perempuan Kanaan itu dan melewati batas pemisahan umat Israel dengan umat yang ada di luar mereka untuk menyatakan bahwa karya penebusan dosa dan berkat Allah kepada Abraham itu tidak hanya untuk bangsa Israel saja, melainkan juga untuk segala bangsa, dan Israel adalah medianya. Seperti itu. Makanya pada akhir pembacaan di situ dikatakan bahwa Yesus mengatakan kepada ibu dari ibu itu bahwa imanmu besar dan anaknya sembuh. Sekali lagi saya tekankan bahwa pembacaan itu tidak memiliki kesimpulan bahwa Yesus hanya untuk orang Israel atau untuk bangsa Israel saja. Inilah pentingnya kalau kita membaca Alkitab secara menyeluruh, kita belajar Alkitab itu secara utuh.
bukan asal comot-comot seperti yang dilakukan oleh Ustadz Sugi dan para pengikutnya itu. Kalau kita mau jujur, maka Muslim di seluruh dunia harus menunggu Nabi yang baru, karena Allah dalam Al-Quran sendiri yang menyatakannya. Coba kita baca dalam surah ini. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Dengan kata lain, Muslim di seluruh dunia tidak bisa mengharapkan Muhammad sebagai nabinya, karena Muhammad hanya untuk orang Arab. Melainkan Muslim harus menunggu nabi yang lain yang bisa berbahasa sesuai dengan bahasa dari kaumnya. Muhammad bahkan tidak bisa berbahasa Indonesia ya, jadi mungkin muslim-muslim di Indonesia harus menunggu nabi yang baru yang bisa berbahasa Indonesia. Oke? Yang kedua, pernyataan bahwa Isa membuat burung dari tanah liat ini membuktikan bahwa Al-Quran hanyalah buatan Muhammad dan mengkopi dari salah satu Injil yang sesat. Karena kisah ini terambil dari teks The Infantile Gospel of Thomas atau Injil kanak-kanak Thomas. Nah, Injil ini adalah sebuah Injil yang mengkisahkan tentang masa kecil Yesus, yang diyakini berasal dari abad kedua, sedangkan para rasul sendiri tidak hidup sampai abad kedua. Karya tersebut bukan bagian dari kanon biblikal manapun yang diketahui, bahkan penulisnya pun bukan dari Thomas, bukan dari Rasul Thomas. Kenapa Injil ini ditolak, tidak diterima sama sekali? Karena Injil ini berisi ideologi gnostik yang sesat dan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan sifat Yesus dan pengajarannya dalam 4 Injil kanonik. Misalnya seperti Yesus kecil yang membunuh dan mengutuki, yang diceritakan dalam The Infantile Gospel of Thomas. Hal ini bertentangan dengan sifat Yesus dan pengajarannya dalam keempat Injil kanonik, makanya Injil ini ditolak. Nah, muncul lagi pernyataan atau argumentasi bahwa Muhammad itu kan dia buta huruf, jadi tidak mungkinlah dia mengcopy paste dari manapun, ya. Atau argumentasi seperti Al-Quran itu diturunkan langsung dari Allah, jadi tidak mungkin ada istilahnya ada pengcopy paste di dalam Al-Quran itu sendiri dari Injil-Injil yang tidak diakui oleh gereja mula-mula itu. Pertama, untuk argumentasi bahwa Muhammad seorang nabi yang buta huruf itu sebenarnya masih diperdebatkan dalam ranah Islam sendiri. Apakah dia buta huruf ataukah tidak? Saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabar eskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabar eskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, sebenarnya salah. Dasar buta huruf loh. Artinya apa buta huruf tuh? Goblok. Kita tidak berpikir, masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi, sehingga harus dibuta hurufkan? Bahkan kebuta hurufannya itu tidak memungkinkan dia untuk tidak mendengar. Apalagi mengingat bahwa dia memiliki salah satu istri yang awalnya adalah Kristen. Jadi bisa saja dia mendengar hal-hal itu dari orang-orang pada masa itu tentang Yesus pada masa kecil yang membuat burung dari tanah liat. Yang kedua, Al-Quran diturunkan langsung dari Allah itu juga masih dipertanyakan apakah benar bahwa Al-Quran diturunkan langsung dari Allah. Karena kalau saudara-saudara menonton dan menyimak video yang kemarin saya upload, video dari Pak Gracia Pelo tentang sejarah kodifikasi Al-Quran sendiri, di situ menceritakan bahwa Al-Quran itu dikumpulkan. Bahkan orang yang mengumpulkannya itu mengatakan bahwa itu hal yang sangat-sangat susah.
Itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat sulit. Bahkan ada kisah penyeragaman dan pembakaran Al-Quran. Jadi argumentasi Al-Quran diturunkan langsung dari Allah itu sebenarnya mutlak tidak benar secara historis. Jadi itulah beberapa hal yang membuktikan kekeliruan dan ketidaktahuan Ustadz Sugi dan pengikutnya tentang isi Alkitab dan sejarah pastinya. Kita boleh mempercayai akidah, tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap sejarah. Karena sejarahlah yang melahirkan akidah, bukan sebaliknya akidah yang melahirkan sejarah. Tidak seperti itu. Jika akidah itu tidak sesuai dengan sejarah, maka bisa dikatakan bahwa akidah itu tidak terbukti dan tidak benar atau tidak nyata. Itu hanya sebuah bualan omong kosong yang tidak pernah terbukti sama sekali jika akidah itu tidak sesuai dengan sejarah. Contohnya, Muslim mempercayai bahwa Isa menghidupkan burung dari tanah liat, tetapi lewat sejarah tidak membuktikan hal itu, tidak membuktikan adanya hal itu. Karena hal itu sendiri dicatat dalam Injil sesat yang ditolak oleh gereja karena tidak sesuai dengan keempat Injil kanonik. Tetapi Muslim masih tetap saja mengatakan bahwa itu benar karena diturunkan langsung dari Tuhan. Itu kata mereka. Nah, pertanyaan saya adalah apakah saudara-saudara kita yang Muslim memiliki iman yang buta? Atau iman yang buta terhadap sejarah? Saya juga bisa mengatakan bahwa buku cerita tentang kancil yang berlomba lari dengan siput dan dimenangkan oleh siput adalah sebuah cerita yang berasal dari Tuhan, yang diturunkan langsung dari Tuhan. Tetapi apakah kisah itu nyata secara historis ataukah tidak? Ataukah kisah itu hanyalah sebuah dongeng? Sehingga untuk saudara-saudaraku Muslim, kalian boleh mengkritik kekristenan, kalian boleh mengkritik Alkitab, tetapi kalian jangan lupa untuk berkaca dengan kritikan yang sama pada keyakinan kalian dan pada Al-Quran sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.